Oke, pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari pelajaran prakarya dengan tema yaitu kelistrikan rumah tangga dengan subtema prinsip kelistrikan dan macam-macam alat pembangkit tenaga listrik. Nah, tujuan kita kali ini adalah siswa mampu untuk mengetahui pengertian kelistrikan itu sendiri. Yang kedua, siswa mampu memahami prinsip kelistrikan. Ketiga, siswa mampu mengklasifikasi macam-macam sumber pembangkit listrik. Yang keempat, siswa mampu menganalisis macam-macam sumber pembangkit listrik. Yang kelima, siswa mampu menyimpulkan macam-macam prinsip kelistrikan serta sumber daya pembangkit tenaga listrik tersebut. Nah, sebenarnya apa sih itu listrik? Listrik itu ada di sekitar kita, mulai dari kita bangun tidur hingga kita tidur lagi. Listrik ada di TV yang kita tonton, ada di kulkas di rumah kita, ada juga di bohlam atau di lampu kamar kita, bahkan listrik juga ada di handphone kita. Nah, kira-kira pengertian listrik itu sendiri apa ya? Kelistrikan adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik pada benda tersebut. Ada dua jenis macam listrik atau ada dua muatan listrik, yaitu listrik yang negatif dan listrik yang positif. Nah, listrik itu bergerak dari negatif ke positif. Aliran listrik ini disebut dengan aliran listrik konvensional. Nah, sekarang kita mempelajari mengenai jenis dan manfaat dari listrik itu sendiri. Listrik terbagi menjadi dua jenis, yaitu listrik arus searah atau DC, direct current. Adalah arus listrik yang arahnya itu tetap. Lalu yang kedua ada juga listrik arus bolak-balik atau AC. Atau disebut juga dengan alternating current. Alternating current, arus listriknya itu selalu berubah-ubah, jadi berbeda dengan yang sebelumnya, ya. Listrik muncul akibat adanya beberapa macam unsur fisika. Adalah sebagai berikut. Yang pertama, muatan listrik. Sifat beberapa partikel subatomik yang menentukan interaksi elektromagnetik. Substansi yang bermuatan listrik menghasilkan dan mempengaruhi oleh medan elektromagnetik. Yang kedua, medan listrik. Tipe medan elektromagnetik sederhana yang dihasilkan oleh muatan listrik ketika diam, maka tidak ada arus listrik. Medan listrik menghasilkan gaya ke muatan yang lainnya. Yang ketiga, potensial listrik. Kapasitas medan listrik untuk melakukan kerja pada sebuah muatan listrik biasanya diukur dalam volt. Yang keempat, arus listrik. Perpindahan atau aliran partikel bermuatan listrik biasanya diukur dalam ampere. Yang kelima, elektromagnet. Muatan berpindah menghasilkan medan magnet, arus listrik menghasilkan medan magnet, dan perubahan medan magnet menghasilkan arus listrik. Nah, sekarang kita mempelajari mengenai macam-macam contoh alat-alat pembangkit listrik. Yang pertama adalah PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang dibangkitkan ini biasanya disebut dengan hidroelektrik. Lalu ada juga PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Pada pembangkit listrik tenaga uap ditampung dan disalurkan untuk memutarkan turbin uap. Energi mekanis dari putaran turbin diubah menjadi energi listrik oleh generator. Lalu ada juga PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Pembangkit listrik ini menggunakan energi uap yang dihasilkan oleh reaktor nuklir untuk memutarkan turbin uap. Dari turbin inilah energi mekanis diubah menjadi energi listrik. Lalu ada juga PLTB atau disebut dengan pembangkit listrik tenaga batu bara. Pembangkit listrik ini menggunakan bahan bakar fosil berupa batu bara yang dibakar untuk mendidihkan air agar menghasilkan uap.
Uap yang dihasilkan digunakan untuk menggerakkan turbin uap atau turbin gas, kemudian diubah menjadi energi listrik. Lalu ada juga yang disebut dengan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Pembangkit listrik ini menggunakan cahaya matahari sebagai energi utama. Energi cahaya matahari ini dapat langsung dirubah menjadi energi listrik. Dan terakhir ada pembangkit listrik tenaga angin. Hembusan angin digunakan untuk memutarkan baling-baling. Kemudian putaran tersebut digunakan untuk memutarkan generator. Dari generator inilah energi mekanik dirubah menjadi energi listrik melalui bantuan solar cell agar energi listrik yang dihasilkan dapat digunakan dan perlu disimpan pada baterai. Nah, jadi barusan adalah pembahasan kita mengenai prinsip kelistrikan serta macam-macam pembangkit listriknya. Sehingga bisa kita simpulkan sebagai berikut. Yang pertama, kelistrikan adalah sifat benda yang muncul akibat adanya muatan listrik. Yang kedua, listrik arus searah atau DC direct current adalah arus listrik yang arahnya tetap. Sedangkan listrik arus bolak-balik atau alternating current adalah arus yang besar dan arahnya selalu berubah-ubah. Itu untuk macam-macam listriknya ya. Lalu untuk macam-macam pembangkit listriknya tadi ada beberapa macam ya, mulai dari PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, yang dimana listrik itu dihasilkan oleh arus air atau tekanan air. Dan ada juga PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap, yang dimana pembangkit listrik ini mengandalkan energi uap agar terciptanya arus listrik. Lalu ada PLTG, PLTN, PLTS, dan lain-lainnya. Nah, sekian pembelajaran mengenai kelistrikan kita hari ini.